welcome back my channel. Di channel YouTube aku Mbak Pap. Jangan lupa ya yang belum subscribe, tinggal di subscribe, bunyiin tanda loncengnya supaya kalian dapat video notifikasi terbaru dari kami. Kali ini aku mau bercerita yang horor-horor bersama Tiffany. Oke, aku mau cerita tentang horor dan memilukan kisah mistis di rumah pesugihan Bungurase. Jadi ini ceritanya ada di daerah Bungurase ya. Ini aku berdasarkan IDN Times ya. Oke, ceritanya ini adalah sepenggal cerita misteri di perbatasan Surabaya. Jadi ceritanya ada di kisah misterinya itu ada di perbatasan Surabaya. Beberapa rumah di kawasan Bungurase, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyimpan kisah mistis. Dulunya rumah-rumah tersebut dihuni oleh keluarga yang hidupnya biasa-biasa saja. Di salah satu rumah terdapat keluarga yang sehari-harinya berbisnis. Lantaran tak sabar dan ingin cepat kaya, sang kepala rumah tangga akhirnya memutuskan untuk memakai pesugihan. Jadi keluarga ini tuh keluarga yang gak mampu, jadi mereka tuh memakai cara yang instan karena mereka udah capek hidup yang pas-pasan ya. Jadi mereka ingin mendapatkan kekayaan dengan cara pesugihan. Sang ayah melakukan ritual perjanjian dengan makhluk gaib. Dia rela menumbalkan orang lain supaya bisnisnya lancar. Jadi si kepala rumah tangga ini rela memakai tumbal orang lain agar bisnisnya itu lancar. Alih-alih menjadi sukses, pesugihan ini justru menjadi sumber dari segala malapetaka yang menimpa keluarga tersebut. Jadi buat kalian jangan enak-enak ya kalau yang memakai pesugihan yang ada tumbalnya, karena itu nggak akan abadi dan ada efek sampingnya juga. Tidak hanya berdampak kepada keluarganya saja, pesugihan ini berdampak kepada tetangga yang tinggal di sebelah keluarga ini, menggunakan pesugihan untuk menjadi kaya raya. Tim PN, IDN Media, Dul dan Bayu berusaha untuk mengungkap sejarah di balik cerita mistis rumah-rumah Bungurase dengan datang ke lokasi tersebut. Jadi cerita yang pertama, tumbal nyawa anak perempuan. Jadi yang memakai pesugihan ini tuh ada tumbalnya anak perempuan. Ceritanya, kondisi rumah pertama yang dimasuki pun sudah terbengkalai dan ditumbuhi akar-akar di dinding rumah. Bangunan pun sudah lapuk, dipenuhi oleh sampah dan memiliki sisi-sisi yang bolong. Bayu menceritakan perjanjian pesugihan yang dilakukan ayah dari keluarga ini dengan makhluk gaib harus menumbalkan nyawa anaknya sendiri. Jadi pesugihan itu tuh kalian harus rela ya, soalnya dampaknya juga buruk. Menumbalkan anak bisa menumbalkan anak. Alasan kenapa si anak harus dimakamkan di rumah, kata Bayu, supaya para tetangga tidak curiga saat anak bungsu keluarga ini tidak pernah terlihat lagi. Kuburan anak perempuan tersebut kini dipenuhi oleh akar di atasnya. Bahkan akar-akar yang menjalar di dinding rumah pun memusat ke kuburan anak ini. Itu kematian anaknya. Gak nyelesain masalah karena dia harus haus materi. Jadi si anaknya ini ditumbalkan, si bapaknya ini seperti haus materi, nggak peduli karena anaknya sudah ditumbalkan. Ketika memasuki bangunan rumah kedua, Bayu dan Dul menghampiri sebuah sumur
yang berada di rumah. Sumur tersebut dijaga oleh gaib yang berupa genderuwo. Dan setelah diamati, sumur itu memakan korban seorang anak kecil seperti rumah sebelumnya. Bayu menjelaskan rumah kedua ini juga menggunakan pesugihan seperti pertama. Namun, mereka tidak sadar kalau pesugihan yang digunakan itu justru merugikan keluarga mereka dan merugikan tetangga mereka. Jadi rumah pertama pakai pesugihan, terus tanpa disadari rumah kedua diseret, dan rumah kedua pakai pesugihan, tetangga kedua diseret, begitu aja. Makanya mereka nggak pernah merasa cukup. Jadi orang yang memakai pesugihan itu orangnya itu nggak mempunyai rasa syukur, apa yang telah dimiliki mereka tuh nggak cukup. Berawal dari rumah pertama yang menggunakan pesugihan, dan rumah samping akhirnya ikut juga. Jadi kayak tumbal sulam gitu loh, ujar Bayu. Jadi ujar si Bayu ini. 3. Geni Banaspati, sosok gaib bertubuh besar dan berapi, mirip genderuwo, kukunya panjang dan tajam. Jadi Banaspati itu sosoknya itu gaib dan bertubuh besar dan berapi. Jadi kayak ada apinya gitu ya. Aku jadi merinding nih cerita ini, sumpah beneran. Dan kukunya itu panjang-panjang, tajam. Ketika si Bayu dan tim menyiapkan keperluan untuk stay dan uji nyali di tempat, tiba-tiba Bayu dirasuki oleh sosok gaib dari rumah kedua. Diketahui sosok itu bernama Geni Banaspati. Ia memiliki rupa yang besar seperti genderuwo. Namun sosok ini mengeluarkan api yang panas dari seluruh tubuhnya dan memiliki kuku yang panjang juga tajam. Sosok ini merupakan salah satu sosok pesugihan yang menempati rumah kedua di Bungurasih ini. Sosok Geni pun mengaku bahwa ia tidak sendiri di dalam rumah ini, melainkan ada teman-teman lainnya yang diundang oleh pemilik rumah. Jadi pemilik rumah ini intinya misalnya dia menggunakan pesugihan, yang dipakai dalam pesugihan itu pasti enggak cuma satu makhluk, jelas itu ya, dan itu memiliki risiko yang sangat berbahaya buat kita. Kalau pesan apa yang bisa kita petik dalam cerita ini. Jadi pesannya itu, kalian kalau mau sukses, kalau mau kaya ya, kalian itu harus melewati semua proses. Jadi nggak ada, kehidupan ini tuh nggak ada yang abadi, nggak ada yang instan, serba instan atau langsung cepet gitu ya. Tergantung hoki kita. Kalau kita menanam kebaikan, membuat karma baik buat kita, pasti kita akan mendapatkan karma yang baik juga. Jadi akan memuluskan jalan kita menuju hal-hal yang baik. Dan satu lagi, jika kalian ingin kaya, ingin mempunyai bisnis yang sukses, kalian harus merintis dari bawah. Dan pesan saya, jangan sampai ada kalau jangan pernah memakai ilmu-ilmu yang sesat. Contohnya kayak pesugihan, terus tuyul atau gimana gitu. Kalau pesugihan itu sangat berbahaya karena akan merugikan diri Anda sendiri dan keluarga. Bahkan bisa juga memakan korban, entah itu tetangga ataupun anak ataupun keluarga kita. Oke, sekian ya cerita aku kali ini. Semoga kalian tonton, dan jangan lupa di subscribe juga, di share. Makasih yang udah ngikutin channel aku dari awal,
dan semoga video ini hikmah dari video ini bisa bermanfaat buat kalian. See you.